Shalom, Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan. Bagi yang selalu rindu firman Tuhan, marilah kita bersama merenungkan firman Tuhan pada saat ini. Tapi sebelum kita membaca, merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami mengucap syukur kepadamu karena Engkau memberi waktu bagi kami untuk sesaat berada dalam pembacaan Alkitab dan perenungan firman-Mu. Kiranya kuasa Roh Kudus Tuhan menuntun kami sehingga kami mengerti firman-Mu. Demi nama-Mu, ya Tuhan Yesus. Amin. Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab pada saat ini terambil dari kitab Injil Yohanes pasal 9 ayat 1 sampai 7. Yohanes pasal 9 ayat 1 sampai 7, demikian bunyinya. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya. Tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang, akan datang malam, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia." Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi dan berkata kepadanya, "Pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam." Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya, lalu kembali dengan matanya sudah melek. Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus bersama para muridnya dalam perjalanan menemukan dan melihat seorang yang buta. Disebutkan seorang yang buta sejak dari lahir. Perhatian Yesus tertuju kepada orang itu karena bersimpati atas derita yang dialaminya sejak dari lahir, dan simpati itu tentu membuat Yesus harus mengulurkan tangannya menolong orang itu. Yesus mau menolong orang itu. Yesus mau membebaskan orang itu dari kebutaan yang dialami, dan sudah pasti dalam realita yang buta, semua serba gelap. Rasa simpati Yesus ini terhalang karena ada pandangan lain yang dikemukakan oleh para murid. Yesus memandang orang itu adalah orang yang perlu diperhatikan, adalah orang yang perlu dan segera ditolong dalam realita derita, dalam kegelapan yang dialaminya. Tetapi para murid bukan demikian. Seharusnya mereka nimbrung
pemahaman mereka bersatu dengan Yesus, yaitu segera menolong orang yang buta itu. Tetapi mereka mengambil sifat lain, memandang orang buta itu dari sudut yang lain, yaitu murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta?" Itu yang dipertanyakan oleh para murid. Sekali lagi, bukan simpati untuk menolong segera, tetapi mereka mencari salah. Siapa yang bersalah, siapa yang berdosa yang mengakibatkan orang itu buta sejak dari lahir. Bukan pertolongan segera, tetapi mencari salah. Kenapa demikian? Atas pertanyaan itu, Yesus menjawab para murid. Jawab Yesus ayat 3. Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Seakan-akan Yesus mengesampingkan pertanyaan itu. Dan memang Yesus mengesampingkan pertanyaan untuk mencari salah, mencari dosa dari orang yang buta itu. Bukan demikian ketika mereka menjumpai orang dalam kecacatan fisik itu. Bukan mencari yang bersalah, bukan mencari yang berdosa, tapi mengulurkan tangan, bersimpati dan berempati untuk menolongnya. Ada dua hal yang dapat dikemukakan sebagai makna dari ungkapan Yesus di ayat 3 ini. Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Sekali lagi ada dua hal. Pertama, bukan mencari salah. Tidak pada tempatnya. Bukan saatnya untuk mencari salah, mencari dosa orang di balik kecacatan fisik yang dialami. Bukan itu yang penting. Dan yang kedua, bahwa di balik kecacatan itu mencari adakah kuasa Allah, adakah kehendak Allah yang nyata di dalam diri orang itu. Mencari kehendak Allah dan menemukan kehendak Allah di dalam diri orang itu jauh lebih penting ketimbang mencari dosa atau menyalahkan orang lain karena cacat itu. Para murid terdiam, tidak bisa lagi menjawab atau mengajukan pertanyaan kepada Yesus. Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Dipertegas lagi oleh Yesus. Selama ada kesempatan, selama ada waktu bagi kita untuk menjumpai orang-orang dalam realita demikian, apa yang hendak kita mau lakukan? Apa yang hendak mau kita buat kepada orang itu sebagai perwujudan pekerjaan Allah yang harus dinyatakan dalam pelayanan mereka. Selama ada hidup, selama waktu masih teranugerah,
bukan mencari dosa orang, bukan mencari salah orang, tetapi melakukan sesuatu yang berguna, melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain. Apalagi orang itu butuh perhatian, butuh pertolongan, butuh bantuan dari kita. Akhirnya, dengan cara yang luar biasa, Yesus menunjukkan kasih-Nya kepada orang buta itu. Mengapa saya katakan luar biasa? Karena proses penyembuhan yang tidak masuk akal. Ayat 6, setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi. Ayat 7, dan berkata kepadanya, pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam. Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya, lalu kembali dengan matanya sudah melek. Membaik-gunakan apa yang ada di seputaran orang buta itu, di seputaran Yesus dengan para murid, menjadi sarana untuk saluran penyembuhan bagi orang buta itu. Yesus menunjukkan kuasa-Nya bahwa Dia melakukan apa saja, dapat melakukan apa dan dari mana saja, demi menolong, demi membantu orang yang butuh pertolongan dan butuh bantuan daripadanya. Bayangkan ibu bapak, tanah dioles, dicampur dengan ludah, selanjutnya dioles di mata orang itu. Dan orang itu sembuh. Bukankah itu kuasa Yesus? Bukankah ini kemuliaan Kristus yang mau ditunjukkan bahwa dalam realita orang yang menderita, Yesus dapat melakukan apa saja, dapat berbuat apa saja sebagai bentuk perhatian yang memulihkan dan yang menyembuhkan. Orang buta diperintahkan untuk ke Siloam, membasuh badannya, mencuci badannya, dan dari situ matanya sudah terbuka, dapat melihat. Apa artinya membasuh? Apa artinya mencuci yang diperintahkan oleh Yesus itu? Perjumpaan dengan Yesus adalah perjumpaan baru. Perjumpaan dengan Yesus adalah perjumpaan yang memulihkan, perjumpaan yang menyembuhkan. Tubuh yang kotor yang membuat orang itu buta sekarang menjadi bersih, bukan karena di Siloam ia mencucinya. Siloam itu hanya sarana yang dipakai untuk mencuci, untuk membasuh, tetapi dasar utamanya adalah kuasa Kristus yang memulihkan dan menyembuhkan itu. Tanda perjumpaan dengan Yesus, tanda cinta kasih Yesus, membuat orang itu bersih dan nikmati hidup baru di dalam Yesus. Bahwa ketika kita berjumpa dengan Yesus, maka kita akan mengalami hal baru dalam hidup. Yang tadinya gelap, kini menjadi terang.
Perjumpaan dengan Yesus, percaya kepada Yesus, adalah perjumpaan dan percaya yang membawa kita pada terang. Kehidupan yang terbuka, dapat melihat sesama kita, dapat melihat lingkungan di mana kita berada. Yesus itu luar biasa. Ia menyatakan kasih-Nya dan Ia mengajar para murid untuk tidak mempercakapkan dosa orang, kesalahan orang. Itu tidak penting. Yang terpenting adalah bagaimana menyelamatkan orang yang butuh perhatian, butuh pertolongan itu. Ibu bapak saudara dikasihi Tuhan, terkadang dalam kehidupan kita sibuk mempercakapkan kekurangan orang lain. Kita sibuk mempercakapkan kesalahan orang lain. Kita sibuk mempercakapkan dosa orang lain. Rasanya itu perlu kita hentikan. Sebab yang mau diutamakan dari kita adalah apa yang mau kita buat bagi orang lain itu, agar ia mengalami pemulihan, agar ia sembuh, agar ia berbalik kepada Yesus. Dari hidup yang gelap berbalik kepada terang. Dari hidup yang tidak percaya kepada Yesus menjadi percaya kepada Yesus. Itu tugas kita. Tugas kita di dunia ini memperkenalkan Yesus, bahwa Yesus itu luar biasa. Orang buta dipulihkan, disembuhkan dengan cara yang heran. Orang buta menjadi bersih karena ia berjumpa dengan Yesus. Orang yang percaya kepada Yesus adalah orang yang selalu melihat sesamanya terang benderang. Orang yang percaya kepada Yesus adalah orang yang tidak pernah sibuk mempercakapkan kesalahan, kekurangan, bahkan dosa orang lain. Tidak penting itu. Yang utama bagi kita itu adalah apa yang mau kita lakukan bagi orang yang butuh pertolongan, butuh cinta, butuh kasih di lingkungan di mana kita hidup dan berada. Tetaplah percaya kepada Yesus, karena dalam kuasa Yesus kita dipulihkan, kita disembuhkan. Dalam kuasa Yesus kita mampu melihat apa yang dapat kita lihat sebagai wujud kebaikan Tuhan di hidup kita. Percayalah kepada Yesus. Jangan ragu. Karena dari hal yang tidak masuk akal, dari hal yang tidak mungkin, semua menjadi mungkin, semua menjadi masuk akal. Karena apa yang dirasakan dan dialami. Orang buta tidak buta lagi. Orang buta tidak lagi mengalami kegelapan. Dia melihat terang. Dan terang itu dia lihat karena kuasa Yesus. Yesus membebaskan dia dari keterpurukan. Yesus membebaskan dia dari kungkungan kegelapan dunia ini. Yesus menyayanginya. Dan Yesus juga menyayangi kita semua. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami belajar dari firman-Mu. Dan biarlah kiranya dalam terang firman-Mu ini, kami terus melakukan kebaikan yang Engkau kehendaki bagi kami. Kami lakukan kebaikan bagi semua orang yang membutuhkan kehadiran dan keberadaan kami dimanapun kami berada. Pakailah kami Tuhan untuk menjadi saluran berkat pertolongan bagi sesama kami yang membutuhkan pertolongan-Mu. Demi nama-Mu, ya Tuhan Yesus, firman kehidupan. Amin. Demikian Ibu Bapak firman Tuhan. Tuhan memberkati Ibu Bapak sekalian. Amin dan shalom.